Timur Tengah ini sangat-sangat tidak kondusif ya, sangat-sangat tidak kondusif ya. Mereka dengan mereka saat ini saling rusuh, saling perang. Ya, saya nggak. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Kita wartakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Bersama Kabar Baik Channel, kita dukung pengabaran Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini dan saya berharap ya saudara semakin kuat imannya di dalam Kristus dan jangan coba-coba saudara tinggalkan Kristus karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Allah hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia bisa diselamatkan, dibebaskan dari dosa kutuk dan maut, dan jalan itu hanya melalui Yesus Kristus. Dia jalan yang lurus, dia jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan keselamatan. Jadi kalau saudara masih mencari-cari jalan, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yesus sanggup memulihkan Anda, Yesus sanggup menyucikan Anda, mengampuni segala dosa-dosamu, dan Yesus sanggup membawa Anda untuk bertemu Bapa di surga, masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Ya, salam Bung Sultan, udah gabung luar biasa ya, Bung Sultan. Ya, Rotnel, salam ratusan. Kabar, kabar baik ya, kabar baik ya. Salam ya buat kawan-kawan di Kalimantan ya. Saya dulu pernah di Kalimantan Barat, di Pahuman ya, pernah di sana dulu ya. Iya, Bung Hotman Siregar, salam, salam ya. Salam, salam. Ya, Merpati Putih, salam. Manahan Presley, salam. Selamat melayani Tuhan Yesus Kristus, Pavel, salam. Terima kasih ya. Bung Bison, ya 150, salam, salam ya. Bung Deregil, salam ya. Juni Eka, salam, salam sadar. Jangan dipilih Mahfud MD sebagai capres. Iya, ya, oke. Kita lanjut ya. Topik kita hari ini sangat menarik ya kawan-kawan ya, Sobat Waras sekalian. Iya, ini ya, dunia negara-negara Islam ini mulai rusuh ya, mulai perang sendiri setelah mereka tidak sanggup melawan Israel ya, setelah mereka tidak berdaya untuk menghancurkan Israel ya. Kita tahu ya, Iran, Irak itu adalah musuh-musuh Pakistan ya, Suriah ya, negara-negara yang membenci Israel, yang ingin memusnahkan Israel, tapi sepertinya mereka tidak berdaya. Setelah mereka tidak berdaya untuk menghancurkan Israel, giliran saat ini mereka dengan mereka yang baku hancur ya, mereka dengan mereka yang baku pukul ya. Ini kawan-kawan informasinya, dan saya heran kok nggak ada ya kecaman dari Indonesia ya, kok Retno Marsudi ini kok nggak ada ya apa namanya pernyataan mengutuk ya serangan Iran. Iran ini sudah menghancurkan beberapa negara ya, dan semua negara-negara Islam ya. Nah, ini kawan-kawannya, setelah Irak, Suriah, Iran ya lancarkan serangan udara ke Pakistan. Nah, jadi sekarang giliran Pakistan yang dihancurkan oleh Iran. Tapi kok Retno Marsudi ini kok nggak ada suaranya loh. Loh, kalau Israel itu kan ya hanya memang fokus lawan Hamas ya. Mereka tidak serang negara-negara lain ya, cuman yang mereka serang negara-negara yang ikut campur ya, seperti Irak ya, seperti Lebanon, itu karena ikut campur ya. Tetapi lihat loh Iran ini loh, dia hajar semua negara loh, Suriah, Iran ya. Sekarang Pakistan juga, Irak, sekarang Pakistan juga yang dia hajar kawan-kawan. Loh, kok Mahfud MD kok diam? Retno Marsudi kok diam? MUI kok diam? Di mana ini? Giliran Israel ribut satu Indonesia. Ya, kok nggak ada lagi nih yang galang-galang donasi, kumpul donasi untuk Pakistan. Ya, itu loh.
orang-orang Irak, ya, Suria ini saat ini sedang apa ya? Sedang berperang ini ya. Kok sudah nggak ada? Yaman, Yaman juga sudah dihajar sama Israel dan Inggris. Ya, ya kalau Yaman memang wajar ya, karena memang Yaman ini cari hal ya, mencari keributan di Laut Merah. Tapi ini Pakistan dihajar sama Iran, sesama negara Islam. Loh, gimana ini? Kok nggak ada yang protes, nggak ada yang kutuk mengutuk? Tapi kenapa kalau Israel sangat sensitif sekali? Sehari bisa 100 kali mengutuk. Ya bahkan Mahfud MD berdoa supaya Israel itu musnah. Loh, Keni, senawang tiang nih. Aduh apa nih? Ya, gimana nih kawan-kawan? Waru orang ngerti lah awak ini. Ya, oke. Slow kawan-kawan ya, slow. Sebelum kita lanjut, ya kita update dulu ya. Kita update dulu pembangunan rumah ibadah hari ini ya. Dan tadi saya liput ya tadi pagi ya. Ya, Sobat Waras, ini update ya, update pembangunan rumah ibadah. Kita terus lanjut plester. Sebelah kiri tadi sudah ya, sebelah kiri sudah diplester. Dan saat ini bagian atas ya, sebelah kiri bagian atas sudah diplester dan acian. Ya, saat ini pindah ke sebelah kanan lagi, diplester acian ya oleh tukangnya. Sobat Waras, support terus Pavel ya untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Ya, terima kasih ya Sobat Waras. Hari ini kita ada ini ya, penambahan saldo Rp150.000 ya. Hari ini kita ada penambahan saldo Rp150.000 ya. Tadi siang ada masuk 100.000, lalu sore ini masuk lagi 50.000 ya. Ini kan tadi siang saya update 87.235 ya. Sore ini saya update 87.285. Ada penambahan Rp50.000 untuk mensupport pelayanan Pavel ya, yang saat ini kita fokuskan untuk pembangunan rumah ibadah. Dan Sobat Waras, support terus Pavel ya, sudah bisa salurkan lewat BCA maupun lewat BRI ya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan, untuk kebaikan hatinya. Doa saya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, ini Sobat Waras, kita kembali ke topik ya. Loh, saya heran loh. Ini ketika Irak ya, Iran barbar, Turki barbar, kok nggak ada yang protes, kok nggak ada yang ngamuk-ngamuk ya? Kemana ini ya Pak Mahfud? Atau mungkin Pak Mahfud lagi sibuk nyusun kampanye atau ya nyusun debat lagi ya? Ya, Retno ya, saya nggak tahu kerja Retno sekarang apa ya, atau masih sibuk ngutukin Israel melulu ya. No, lihat no, Iran ini makin mengganas ya, ya setelah dia hajar Irak Suria ya, saat ini dihancurkan ya serangan udara ke Pakistan. Wah, lalu kemarin Turki juga ya melakukan serangan juga kepada Iran. Lah kok pada hancur-hancurin gini ya? Kenapa nih kawan-kawan ya? Ya, ini ya sambil saya sampaikan informasi ini, ya sekiranya ada yang mau kumur-kumur, saya kasih link ya, saya kasih link. Ini saya agak sedikit rempong karena saya live-nya pakai handphone ini ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Saya post dulu ya. Saya post dulu. Ya, itu linknya udah masuk ya. Ya, mau kumur-kumur silakan masuk ya. Kita sudah kasih link ya. Oke, ini informasinya ya. Pakistan hari Rabu tanggal 17 ya Januari
mengecam serangan yang terjadi di wilayahnya pada Selasa malam sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima dan mengatakan bahwa serangan tersebut tidak beralasan. Wah, Pakistan ngabuk ya. Loh, kok ini apa ya? Sesama ini loh, sesama muslim nih loh. Gimana ini kawan-kawan ya? Ya, karena mereka sudah tidak berdaya lawan Israel ini ya. Jadi mereka sekarang justru saling saling bantai ini ya. Iran belum memberikan komentar resmi, namun kantor berita NOR yang dikelola negara mengatakan serangan itu menghancurkan markas besar kelompok jihad Jais al-Ad ya, al-Ad di Pakistan dibentuk tahun 2012. Jais ul-Alt ya masuk daftar hitam Iran sebagai kelompok teroris dan telah melakukan beberapa serangan di wilayah Iran dalam beberapa tahun terakhir. Wah, Iran ini itu bukan teroris, itu pahlawan ya, sama ya seperti Hamas ya. Ketika Israel mengatakan itu teroris, kata mereka itu pahlawan ya. Serangan wilayah perbatasan Iran Pakistan itu terjadi setelah Iran meluncurkan serangan rudal terhadap markas mata-mata dan sasaran teroris di Suriah dan di wilayah otonom Kurdistan Irak. Serangan Iran yang menambah ketegangan di kawasan setelah perang di Gaza dan penyerangan di kelompok Houthi pro-Palestina di Yaman ke kapal-kapal komersial di jalur pelayanan internasional Laut Merah. Wah, ini ganas ini kawan-kawan ya. Ya, kok mereka ini katanya mereka mau memusnahkan Israel, kok sekarang mereka saling musnah sih? Ini pernyataan resmi Pakistan tidak menyebutkan dengan jelas di mana serangan itu terjadi, namun media Pakistan mengatakan serangan itu terjadi di dekat Panjgur ya, di barat daya provinsi Balochistan ya, kawasan perbatasan dengan Iran yang berpenduduk jarang. Wah, lalu tidak dapat diterima dan bisa timbulkan konsekuensi serius. Wah, ini berbahaya ini ya. Beberapa jam sebelum serangan, pejabat Perdana Menteri Pakistan Anwar ul Haq Kakar telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahim di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ya, pelanggaran kedaulatan Pakistan ini benar-benar tidak dapat diterima dan dapat menimbulkan konsekuensi serius, kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan. Wah, ya. Jadi ini berbahaya ini ya. Timur Tengah, negara-negara Islam ini mulai rusuh ya kawan-kawan. Selanjutnya disebutkan bahwa serangan itu mengakibatkan kematian 2 anak yang tidak bersalah dan melukai 3 anak perempuan. Pakistan mengatakan pihaknya telah memanggil duta besar Iran di uh, is, uh, Islamabad ya untuk memproses pelanggaran wilayah udara yang tidak beralasan. Nah, Selasa malam 16 Januari, kantor berita Nur Iran memposting di platform X beberapa menit yang lalu 2 markas penting kelompok teroris ya Jais ul Ad ya menjadi sasaran di Pakistan. Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pada bulan Desember di sebuah kantor polisi di Raqs yang menewaskan setidaknya 11 petugas polisi Iran ya. Jadi ya, lalu Irak kecam Iran akan mengadu ke Dewan Keamanan. Wah, lagi-lagi ya. Jadi kawan-kawan, kondisi di Timur Tengah ini sangat-sangat tidak kondusif ya. Sangat-sangat tidak kondusif ya. Mereka dengan mereka saat ini saling rusuh, saling perang. Ya, saya nggak tahu ya. Kok nggak ada komentar dari Menteri Luar Negeri, nggak ada komentar dari Mahfud MD ya. Giliran kalau Israel ya rame-rame mengutuk, rame-rame mendoakan, mungkin sehari 1000 kali ya doanya dinaikkan untuk mengutuk Israel ya. Oke, Bung Pikuku Sunda gimana nih komentarnya? Masuk Bung Pikuku ya. Ya, Sampurasun brother ya. Nah, gimana ini? Apa namanya, negara-negara Islam ini mulai rusuh ini ya, mulai ribut ya. Apa yang menjadi persoalan sebenarnya di antara mereka ini ya? Ya, oke, kita sudah kehadiran tamu spesial kita ya, Bung Pikuku Sunda. Wah, salam, Sampurasun. Salam Sampurasun juga untuk semuanya. Luar biasa, luar biasa.
Gimana kabarnya ini? Baik-baik Bang Papel. Ini saya lagi istirahat nih. Lalu buka Luar channel biasa. Bang. Ternyata eh, hebat juga nih Bang Papel senantiasa memberitakan hal yang lagi viral di Bang Papel dan juga menyangkut kondisi dan juga stabilitas luar negeri. Begitu saja Bang Papelnya. Gimana Bang Papel? Kondisi Iya, kesehatan Bang Papel ini? puji Tuhan, kondisi baik, puji Tuhan, lancar jaya ya. Ya, Bung Pekuku Sunda ini gimana nih komentarnya ini? Kok negara Islam ini mulai rusuh ya? Kemarin mereka kompak ya, mereka kompak ingin musnahkan Israel, tapi kok sekarang malah mereka dengan mereka nih yang berantem ini. Ini gimana komentarnya? Dan anehnya kok nggak ada ya yang berani mengutuk seperti MUI, seperti Mahfud MD kemarin yang ribut-ribut mengutuk Israel, ya seperti Retno Marsudi yang sehari saya nggak tahu berapa kali mengutuk serangan Israel kepada teroris Hamas. Nah, giliran sekarang negara Islam ini saling berperang kok nggak ada komentar apa-apa nih. Gimana menurut Bung Jati Sunda nih? Ya, dan sebelum Bung Jati Sunda komentar, saya teringat ya, kita turut berduka cita ya untuk Buya Sakur ya, menurut salah seorang guru Islam yang cerdas dan waras menurut saya, dan banyak video-videonya yang saya yang saya pelajari dan menurut saya orang ini luar biasa ya, betul ya. Bung Rip Buya Sakur ya, betul ya. Terima kasih kawan-kawan. Semoga keluarga yang ditinggalkan benar-benar mendapatkan penghiburan dan kekuatan ya. Oke, Bung Jati Sunda gimana komentarnya nih mengenai persoalan yang ada di Timur Tengah ini, Bung Jati? Ya, sebelumnya saya juga berbelasungkawa kepada ulama nasionalis seperti halnya Buya Sakur yang bisa menenteramkan Indonesia dari infiltrasi teroris dan radikalisme kan gitu. Nah, kembali kepada negara-negara Islam hari ini, ada beberapa poin yang saya ilmiah ya, Bang Papel. Jadi dalam Islam itu sendiri yang hari ini dipahami kan yang namanya ideologi politik, sosial, budaya kan gitu. Jadi Islam ini kan bukan hanya agama tetapi termasuk ideologi kan gitu. Iya, 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 iya. Ideologi ini bisa masuk ke dalam ranah hal yang sangat fundamental yaitu masuk kepada hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Dan hal-hal yang fundamental ini ada hujurat. Hujurat ini dalam bahasa Indonesianya adalah dinding pemisah. Dinding pemisah ini yaitu terbagi dari dua kelompok, Sunni dan Syiah kan gitu. Sunni itu adalah Sunni itu adalah orang-orang yang memahami melanjutkan estafet kepemimpinan dengan keholifahan, khilafah. Sedangkan Syiah ini hanya sudah terbatasi hanya sampai Ali kan gitu. Itu Syiah. Adapun nanti kepemimpinan setelah Ali itu bukan khalifah lagi tetapi disebut imam ataupun melanjutkan kepemimpinan Ali, yaitu harus dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, dua persepsi ini yang saling berbenturan gitu dan dijadikan satu ideologi di negara itu. Makanya politik Iran dengan politik Pakistan, walaupun sebenarnya model Iran, Pakistan, Afghanistan kan itu dulu di bawah naungan Persia kalau tidak salah. Jadi Islam-Islam yang memang dulunya negara Persia kan gitu. Tetapi kalah sama Romawi, lalu negara itu berbelok arah mendukung Islam kan gitu. Nah, tetapi yang namanya ideologi-ideologi ini hari ini gitu, ideologi-ideologi Sunni dan Syiah itu kan pada dasarnya itu untuk mempertahankan kekuasaan dan dogma
agama yang dipahamkan kepada rakyatnya ini sampai melekat gitu. Sampai di luar kelompoknya itu disebut, salah kan itu artinya tidak boleh. Makanya Iran dan Pakistan pasti perang kan gitu. Jadi Arab negara jazirah Arab saja hari ini 2 kelompok ini perang kan gitu. Dan pada ujung-ujungnya adalah sumber daya alam, perebutan sumber daya alam kan gitu. Bentuk-bentuk ideologi ini akan menjadikan sebuah struktur negara hierarki gitu, negara-negara yang memang pada dasarnya itu negara khilafah kan gitu. Negara-negara yang memang didasarkan oleh mereka itu dirujuk pada, satu agama kan gitu. Kalau agama mereka itu dianggap Islam itu sebagai rujukannya. Tetapi kan Hmm. dunia ini sudah maju, sudah global gitu, sudah mulai ke arah dinamis kan gitu, dinamis sangat maju. Kalau hanya mengandalkan satu rujukan dari agama itu saja, ya yang terjadi begini Bang Papel ya, Hmm. ribut, Hmm. antar negara, antar itu kan itu yang paling bahaya. Sedangkan kan, yang namanya manusia itu fitrahnya adalah saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Tetapi setelah ada doktrin gitu, setelah ada dogma yang mengharuskan orang itu berpegang teguh kepada, kelompoknya, Sunni dan Syiah gitu, maka di luar itu adalah salah ataupun menurut secara kasarnya di luar golongannya adalah kafir kan gitu, menurut mereka. Hmm. Nah, yang menjadikan kelompok-kelompok ini terpecah dan ujung-ujungnya perebutan minyak, perebutan itu kan. Jadi, satu kepentingan, dunia, dibungkus dengan kepentingan, agama. Itu yang menjadi bahaya dan hari ini terbukti. Tapi beda dengan Arab Saudi hari ini, MBS kan Hmm. gitu. Iya, iya, MBS iya. itu dengan Iran salaman, dengan Israel salaman, dengan Cina salaman sebab dia sudah berpikir inilah negara, fungsi negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mensejahterakan, semuanya. Buat apa kita perang-perangan, buat apa kita gontok-gontokan hanya berdasarkan menurut kajian-kajian agamanya, buat apa kan gitu. Buat apa membunuh gitu, dengan alasan dengan dalil apapun kan gitu. Itu kan ujung-ujungnya yang terjadi negara itu akan hancur sendiri seperti halnya Suriah, seperti halnya Yaman kan, seperti halnya, negara Afrika, Nigeria kan gitu. Seperti negara-negara yang dibungkus dengan dalil agama hari ini kan merujuk kepada satu agama, itu agama yang diakui oleh mereka kan gitu. Maka yang terjadi adalah perpecahan dan, terkotak-kotak di dalam itu sendiri. Tidak ada maju-majunya lah intinya begitu. Hmm. Mungkin Hmm. Bang Papel pandangan saya, Shalom. Iya, luar biasa penjelasannya. Jadi sebenarnya Bung Sunda, Jati Sunda, antara Syiah dan Sunni ini sebenarnya mana yang benar gitu loh. Karena saya lihat sepertinya Sunni merasa Syiah sesat, Syiah meyakini Sunni sesat. Jadi inilah yang membuat mereka ini sampai sekarang kan tidak akur-akur ya, tidak damai-damai ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan Bung Jati sudah dari kedua kubu ini sebenarnya mana nih yang benar ini gitu loh. Ya, Bung Jati. Yang benar Bang Papel gimana kedengaran? Iya, iya, iya. Ya, Halo? oke, oke, sudah. Iya, iya, iya. Silakan Bung Jati. Halo Bung Jati, kok suaranya nggak ada? Mutajilah. Gimana sekarang kedengaran Bang Papel? Halo? Iya, sudah. Wah, Udah. iya kan menurut Buya Sakur, heeh. Jadi kan dulu ini ada kaum Mutajilah, kaum pemikir ya kan gitu. Kaum-kaum muslim tapi kan dibunuh orang-orang yang rasional itu kan gitu. Jadi pada dasarnya pengelompokan Sunni dan Syiah ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi feodalisme absolut, satu sistem hierarki yang dibungkus dengan agama kan gitu. Jadi seperti Syiah itu kan hanya dari keluarga ini.
Sunni kan itu adalah sistem khilafah kan gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah feodalisme yang dibungkus agama kan gitu. Sebenarnya tidak merujuk kepada satu sistem agama yang benar, tetapi sebuah doktrin yang dipahamkan hanya untuk pengelompokan beberapa gelintir orang saja kan gitu. Feodalisme yang dibungkus oleh agama itu yang paling bahaya itu kan. Hierarki ini yang paling bahaya bila mana satu kelompok keluarga lalu dia punya power harta, lalu agama ini dijadikan sebagai alat untuk menjadikan diri dan keluarganya pemimpin kan gitu. Yang orang-orang yang pintar waktu itu ya dibunuh gitu. Orang-orang yang memang punya pemikiran cerdas, yang ini tidak sesuai, nah itu dibunuh, seperti Mu'tazilah, seperti Imam Hanafi, Hambali, orang-orang ilmuwan kan dulu. Nah, itulah yang terjadi, fenomena yang terjadi di kelompok Islam. Ini saya bukakan saja gitu supaya mereka paham kan gitu. Ini keterbukaan, ini informasi, dan hari ini diteruskan dan dijadikan satu rujukan oleh negara-negara yang memang hari ini gontok-gontokan. Dan Indonesia, jangan sampai Indonesia sudah punya Pancasila, Indonesia sudah punya kerakyatan ini, gitu, filosofi Indonesia. Nah, orang-orang hari ini, mohon maaf, seperti yang tadi disinggung oleh Bang Papel, seperti pemimpin capres hari ini menyinggung itu hanya sebagai politik identitas untuk meraih suara umat Muslim. Ini memang agak-agak, mohon maaf ya, bukan dungu sih. Mereka belum paham lah. Kalau dikatakan dungu nanti saya marah lah, dimarahi lagi. Ya, orang-orang yang memang belum tercerahkan. Beda dengan Bang Papel, dengan orang-orang timur hari ini sudah tercerahkan. Tapi jangan sampai salah pilih lah. Sebab ini menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Jangan sampai kita terkotak-kotak, kita tidak bebas beribadah karena ada gangguan-gangguan berdasarkan diganggu oleh orang beda agama gitu saja. Kita itu sudah bineka, kita itu sudah menjadi negara yang memang anugerah Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kepada rakyat Indonesia. Cuma pemimpinnya ini yang harus mungkin diberi kasih sayang oleh Tuhan lah, supaya mereka tersadarkan gitu. Mungkin itu pendapat saya, Bang Papel. Mohon maaf bila ada yang tersinggung nih. Sorry, ini saya jadi banyak bertanya nih, Bung Jati ya. Mumpung Bung Jati hadir ini kan, kadang-kadang Bung Jati ini nggak muncul, tapi mumpung hadir ini. Jadi sebenarnya Bung Jati, Syiah dan Sunni ini mereka itu kitabnya isinya sama atau beda itu? Atau cuma beda tafsir aja sebenarnya mereka ini? Jadi sebenarnya yang menjadi kendala awal itu kan pemushapan Al-Qur'an itu sendiri kan. Jadi banyak sahabat Nabi, banyak sahabat Nabi yang punya dia itu paham ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini yang menjadi konflik itu adalah waktu pemushapan, pengumpulan gitu. Model beginilah. Saya punya guru nih, guru saya sama Bang Papel sama. Lalu saya misalnya seorang mahasiswa ilmu manajemen, sama dengan Bang Papel satu kelas. Lalu si dosen itu menerangkan. Lalu saya mencatat, Bang Papel mencatat, nah gitu. Nah, setelah itu ada kepentingan untuk riset. Nah, maka dikumpulkanlah gitu. Kalau misalnya dekan atau dosen universitas itu menunjuk hanya tulisan Bang Papel, mungkin saya iri. Kenapa Bang Papel yang ditunjuk tulisan itu dibukukan, sedangkan saya juga sama, gurunya sama. Nah, itu konflik pertama itu. Dan itu dipaksa harus menerima mushaf dari mushaf Utsman hari ini kan gitu. Walaupun tetapi kan banyak orang-orang yang memang membukukan hari ini gitu. Nah, tulisan-tulisan ini yang dibukukan, yang disepakati oleh mushaf Utsman, sedangkan banyak juga buku-buku tulisan-tulisan ini yang dibukukan oleh di luar Utsman kan gitu. Dan ini mereka buat kelompok-kelompok sendiri, termasuk Syiah itu kan mushafnya dari Ali bin Abi Thalib gitu. Sedangkan Sunni itu dari Utsman. Itu yang menjadi konflik.
Apakah ada perbedaan? Mungkin cara penempatannya yang beda. Misalnya kalau di Al-Quran Mushaf Utsman hari ini kan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sedangkan dari Mushaf Ali itu adalah yang hari ini dipegang Syiah berdasarkan turun ayatnya kan gitu. Awal turun ayat misalnya Al-Alaq, lalu apa-apa kan gitu. Itu yang hari ini menjadi konflik sebenarnya waktu pemushapan. Mushaf itu kan pengumpulan Iya, iya, iya. kan gitu. Nah, hari ini konflik itu begitu sebenarnya kan gitu. Dan ada kepentingan politik juga kan. Mereka itu keluarga Bani Hashim, Ali sama keluarga Bani Hashim kan. Terus lagi Umayyah sama keluarga Bani Hashim. Mereka punya kepentingan. Dan hari ini mereka itu dibabat habis oleh orang Badui. MBS kan King Suud, Ibnu Suud itu kan orang Badui asli gitu. Kalau Rais ini kan Bani Hashim ini pendatang, itu pendatang dari Mesopotamia, Irak kan gitu. Sedangkan orang-orang hari ini, orang suku Badui ini kan kelompok sendiri. Seperti di kita lah, ada suku ini, suku ini, suku ini kan gitu. Iya, 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 iya. Mungkin itu pendapat saya, Bang Topeng. Gitu ya, rupanya itu semua karena ini ya, masa-masa itu ya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, jadi ada timbul iri hati gitu ya. Menjadi ya. Akhirnya ya itulah mereka menggunakan kekerasan seperti itu. Ya jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya karena ada kan istilah Islam Nusantara, Islam Muhammadiyah, NU itu apakah termasuk golongan Syiah Sunni juga atau golongan berbeda lagi itu Bung Jati? Kalau Islam Nusantara kan ini Islam yang di Indonesia kan. Iya, itu iya, bukan iya. Indonesia yang Islam kan, tapi Islam yang diindahkan. Jadi mereka mengikuti seperti inilah, ada filosofi, ada perumpamaan. Kalau mau membabat satu pohon kan gitu, gunakanlah pohon itu kan gitu. Jadi ini sama filosofi itu. Seperti halnya pesantren kan, diganti menjadi Islam. Padahal pesantren itu milik Hindu Buddha kan, dari kata satri gitu, catrik, Oh ya. tempat peragan dan tempat kesusastraan diambil alih kan gitu. Kan namanya itu lihat saya jadi Google kan. Lalu kiai kan, kiai kan itu dari bahasa Hunan, bukan bahasa Islam, bukan bahasa Arab kan itu. Nah itu bahasa-bahasa Nusantara yang hari ini dikembalikan kan itu, yang ingin dikembalikan. Lalu seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama kan itu kelompok, satu organisasi kan gitu. Pada asalnya itu kan Sunni kan, itu masuknya ke Sunni. Kalau Syiah beda lagi. Kalau Syiah kan itu kebanyakan di Iran. Di Indonesia apakah ada Syiah? Ada. Mereka masuknya kebanyakan di budaya, di kebudayaan. Jadi mereka itu tidak melihatkan ormas Islamnya. Kebanyakan mereka ada di budaya-budaya lah gitu. Mereka ada di satu dia tidak mengatasnamakan ormas Islam kan gitu. Mereka kebanyakan adanya di budaya kan gitu. Mungkin itu Bang Papel ya. Kalau mau dia NU itu kan Sunni lah. Sunni itu ya. Kalau Sunni itu masuk Sunni. Kalau Syiah itu kadang dia itu takut juga di sini di Indonesia, nggak berani menampilkan kan seperti Ahmadiyah di luar Kalau Sunni seperti Rizik itu, kalau seperti Rizik Syihab itu dia seperti Rizik itu Syiah atau Sunni dia sebenarnya? Sunni itu Sunni. Rizik Syihab itu Sunni. Sunni ya. Sunni. Mungkin itu Bang Papel ya. Aduh, wah, jadi ngebahas pencerahan. Kita dapat ilmu banyak ini ya, dapat ilmu banyak hari ini. Jadi kawan-kawan jangan lupa diviralkan ini ya. Ini dapat ilmu banyak dari Bung Jati Sunda ini ya. Gratis lagi untuk kalian semua ini ya, untuk kita semua ya. Jadi jangan lupa di support, di subscribe channel ini, diviralkan videonya ya. Dan ya itulah realita di Timur Tengah, memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah aman ya. Bahkan Arab itu negaranya terpecah-pecah ya, berkeping-keping itu ya gara-gara itu juga gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mereka bersatu aja ya mereka akan sangat besar ya. Dan ya saat ini kita tahu ya, negara-negara yang sedang bertikai, negara-negara Islam ini semua sama, mereka itu musuh Israel.
semua mereka itu memusuhi Israel, ingin menghancurkan Israel, ya tapi mungkin mereka kewalahan ya, sudah terbangkan ratusan ribu roket ke Israel, kok Israel nggak hancur-hancur nih. Ya jadi ya daripada habisin senjata serang Israel nggak hancur-hancur, ya akhirnya mereka ini saling saling serang, saling perang ya. Dan ya yang lucunya menurut saya ya kenapa ya Menlu kita, MUI, ya Mahfud MD kok nggak ada komentarnya ini ya. Giliran kalau Israel yang menyerang teroris Hamas, mereka mengatakan, "Wah, Hamas itu pahlawan itu, bukan teroris itu." Wah, gitu ya. Jadi rame-rame mendoakan mengutuk Israel ya, tapi sudah ratusan ribu doa dinaikkan, tapi Israel ya masih ini ya, masih kuat-kuat saja sampai saat sekarang ini ya. Ini malah ya setelah mereka ngutuk-ngutuk Israel ya ini malah mereka saling mengutuk ini ya, saling apa namanya serang menyerang, saling bunuh. Wah, ini berbahaya. Tapi kita doakannya semoga pada sadar ya, pada waras ya bahwa peperangan itu nggak ada gunanya sebenarnya ya. Selain kita hidup damai ya, hidup apa namanya saling mengasihi ya, karena memang perang. Memang Alkitab sudah mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu peperangan. Tapi peperangan kita akan dengar terjadi di mana-mana, tapi itu belum kesudahannya, itu belum apa-apa. Akan ada waktu ya, ketika kesudahan itu akan lebih mengerikan lagi. Makanya persiapkan dirimu dengan baik ya. Jangan sampai Anda meninggalkan Yesus ya sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena ingat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan, jalan yang bisa membuat Anda bebas dari dosa, kutuk dan maut hanya melalui Yesus ya. Yesus itu satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah tidak membuat dua jalan, Allah tidak membuat tiga jalan. Allah hanya memberikan satu jalan. Dan satu-satunya jalan untuk kita selamat, untuk kita bebas dari dosa, kutuk dan maut hanya melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi, saudara yang masih mencari-cari jalan, yang masih bingung jalan mana yang aku pilih untuk aku bisa selamat, ya Yesuslah jalan itu. Ya, jadi kalau Yesus sudah mengatakan akulah jalan, ya Anda nggak akan bisa dapat jalan tempat lain lagi gitu loh. Karena Allah hanya menyediakan satu jalan. Bahkan Yesus itu ya satu-satunya ya jalan yang Allah beri, jalan yang lurus menuju sorga. Ya, jadi segeralah terima dia sebelum terlambat, saudaraku ya. Dan kembali lagi saya informasikan update pembangunan rumah ibadah hari ini. Sobat Waras, ini videonya saya liput tadi pagi ya. Ya itu Sobat Waras, update pekerjaan rumah ibadah terus digenjot, terus dikerjakan, dan saya informasikan hari ini kita ada penambahan saldo Rp150.000 ya. Tadi pagi saldonya saya tampilkan 87.235 ya, itu pada pukul 10. Lalu pada pukul 19 malam ini saldonya bertambah 50.000 ya. Jadi kita ada penambahan saldo 150.000 hari ini. Terima kasih untuk orang-orang baik ya dimanapun Anda berada ya, sudah mensupport Pavel ya sudah hampir 2 tahun ini. Bangunan ini terus dikerjakan dan sudah 70% ya, dan sudah plester. Dan tadi juga kita juga sudah berbicara dengan ini ya tenaga instalasi listrik ya, puji Tuhan, dan ya beliau masih hitung-hitung anggarannya. Nanti setelah anggarannya dihitung baru kita akan sampaikan di sini ya. Jadi kita juga sudah berbicara. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Mari kita bagikan dan sebar kabar baik ini kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya agar jiwa-jiwa diselamatkan.
Salam sukses dan damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita.